Sekarang kita perjelas dulu memperpanjang sujud ya. Ini terjemahan ya, terjemahan. Kita kembalikan ke redaksi hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau dan kepada kedua orang tuanya, khususnya ayahanda yang telah memberikan investasi terbaiknya untuk menjadikan Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas ini banyak belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan kembali, Ibnu Abbas ini nama aslinya Abdullah. Dia punya bapak namanya Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih beda usia 3 tahun dengan Nabi. Nah, ini Abbas ini seorang pedagang, dia pebisnis, aktivitasnya banyak, tapi di waktu luangnya sering menyisihkan waktu untuk belajar pada Nabi, sehingga beliau kurang lebih hafal 200 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam situasi itu beliau melihat mesti ada yang meneruskan perjuangan pengetahuan ini dari keluarga. Mesti ada satu keluarga yang juga jadi gambaran penguat pengetahuan, pondasi di rumah. Maka diinvestasikanlah anaknya bernama Abdullah kecil untuk belajar dari Nabi. Sedangkan Fudail nanti melayani Nabi. Dan Fudail ini nanti yang di akhir hidup Nabi membawakan air wudu sebelum wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kan? Abdullah kecil investasikan. Nah, ini satu inspirasi yang baik untuk kita. Kalau di rumah belum ada yang hafal Quran, ya kalau bukan bapaknya, ibunya, ya anaknya siapkan. Anak belum hafal, ya cucunya. Mesti ada satu di kebanggaan di keluarga itu untuk menghadap kepada Allah, dan dia bawa keluarga nanti untuk menghadap kepada Allah, memberikan mahkota, mimpin saat ke surga dengan izin Allah ya. Itu yang dimaksud di Quran surat 13 ayat 23 sampai 24. Ya, jannatu adin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ketika mereka masuk lewat surga Aden, dipawaikan di semua pintu surga, maka mereka akan menggandeng bapak ibunya. Nah, kalau bapak ibu digandeng, nanti kan yang gandeng anaknya kan? Ya kan? Pasangannya, kemudian keluarga besarnya dan turunannya. Maka disiapkan ada satu panglima, ya, satu pemimpin besar di keluarga untuk jadi kebanggaan di hadapan Allah saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga besarnya. Maka di sini saya kembalikan, Abdullah kecil diinvestasikan, dari kecil disimpan di majlis-majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai muncul kecintaan pada Rasulullah, dan dari kecintaan itu banyak belajar, bahkan menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah untuk menerima ilmu dari Nabi, dari kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya saat bangun malam. Nanti Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam, wafat, usia beliau ini Abdullah masih kecil, sekitar 13-14 tahun, menjelang remaja ya, remaja, jadi bertahap terus. Itu sudah hafal 2000 hadis. Jadi bapaknya 200, anaknya 2000. Nah, di antara sekian banyak yang kita kaji, banyak hadis dari Ibnu Abbas. Jadi ketika kita bahas, dapat pahala lagi miliaran orang dan mengalir pada orang tuanya. Karena itulah kemudian untuk menggambarkan perjuangan orang tua ini, setiap ada anak punya potensi, ya, hafal, bagus, mengajar, nama anaknya ditiadakan, disebutkan binnya, disebutkan orang tuanya. Ya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr Ibnu Al-As radhiyallahu taala anhuma li jami'. Jadi Ibnu anak laki-laki, Abbas anak laki-laki Abbas, untuk menunjukkan bahwa ini Abbas pernah begini radhiyallahu taala anhu. Yuk kita coba tiru itu kan. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, umirna ya, kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasjuda ala sab'ati a'zamin, untuk sujud pada 7 bagian. 7 bagian yang utama, gitu kan? Kemudian 1 jabhah, gitu kan? Kening ini, kemudian kafain 2 telapak tangan, 1 dengan 2 3. Kemudian rukbatai ini 2 lutut ya, 3 dengan 2 5. Kemudian juga al-asabi', jemari di 2 kaki. Ya, jemari di 2 kaki itu seperti ini ya lipatannya. Jadi 5 tambah 2 7, 1. Kemudian tambah 2 3, tambah 2 di 2 lutut, 5 tambah jemari 2 kaki. Maksudnya di 2 kaki itu ya, 2 kaki itu 7 keseluruhannya. Nanti ada juga menunjuk kepada hidung saat mengatakan kening itu dalam posisi sujud, menunjuk kepada hidung. Maksudnya apa? Ya, hidung ini jadi nanti satu ukuran bagaimana kening itu bisa sempurna bersujud. Ya, jadi kalau tempatnya bersih, ini bisa menempel ke bagian lantai yang bersih, atau di karpet. Kalau tempatnya nggak terlalu bersih juga, ini bisa agak ditarik hidung tapi diseimbangkan. Nanti dalam bab sholat ya, teman-teman sekalian, itu kita tampilkan. Nah, saat sujudnya sudah berlangsung, ya, maka kata Nabi, ya, baguskan sujudmu itu, bahkan ada redaksi untuk ditekan. Ya, tekan sampai kita merasakan kenikmatan sujud. Nah, saat itulah kemudian datang hadis yang berikutnya. Perhatikan kalimatnya. Innama aqrabal 'abdi min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Ya, sungguh keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala saat dia sujud. Fa aktsirud du'a, maka panjangkanlah doa dalam sujudmu itu. Jadi memanjangkan sujud maksudnya bukan memanjangkan posisi sujud kita yang tangannya tadinya begini jadi panjang ke sini, bukan itu maksudnya. Ya, maaf, izin yang saya pahami ya. Jadi bukan dalam praktikal tangan jadi maju begini. Karena itu yang tadinya harusnya begini saja seperti kita bertakbir, di sini posisinya dan diseimbangkan, tiba-tiba kemudian ada yang maju begini gitu ya. Nah, itu saya kurang sependapat dengan itu. Dari referensi yang kita dapatkan di hadis, redaksinya bukan manjangkan praktikal sujud ke depan, tapi lebih yang dimaksudkan panjangkan doanya. Karena keadaan saat sujud itu puncak kedekatan kita dengan Allah, puncak pengabdian. Jadi puncak pengabdian seorang hamba itu ketika dia bisa menjatuhkan bagian terhormatnya di kepalanya,
ya itu di tempat titik yang paling rendah, yaitu saat sujud. Itu saat apa? Saat sujud. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, ini makanya kan kita nggak boleh pukul di kepala ini, karena ini puncak kehormatan. Ya, puncak kehormatan. Ini kalau sudah dipukul bagian kepala, ini kehormatan itu turun gitu kan. Makanya menampar atau apapun itu dihindari gitu ya, ke bagian kepala, karena ini kehormatan. Dan ini ketika kita menundukkan kehormatan itu sampai yang paling rendah ke titik paling bawah, itu puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang menghamba dengan sangat kepada Allah, di situ Allah menunjukkan kuasanya untuk menyayanginya, memberikan rahmat, bahkan mengabulkan doa-doanya. Karena itu kata Nabi, ini puncak kedekatan yang paling tinggi antara hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menjadikan puncak kemarahan ketika dia abai. Makanya kan iblis itu ketika diminta sujud hormat kepada Adam karena perintah Allahnya, bukan karena Adamnya. Ya, bukan karena Adam, karena perintah Allahnya untuk hormat, bukan menyembah ya. Jadi ada sujud, ada dua, sujud penyembahan mutlak hanya pada Allah, sujud hormat dalam konteks penghormatan. Ya, ini pun karena perintah Allah. Kalau nggak diperintahkan nggak boleh. Ya, karena dikhawatirkan ada kesan untuk menyembah. Ya, karena perintah. Makanya ketika iblis itu tidak hormat kepada Adam karena perintah Allah, redaksi Quran jelas. Di Quran surat 7 itu kan, Al-A'raf ayat ke-12. Ya, qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Ya, kata Allah, "Hai iblis, ya kamu kenapa nggak sujud ketika aku perintahkan? Jadi bukan sujud yang penting, perintahku. Ya, kamu nggak sujud ketika aku nggak perintahkan, itu bukan urusan. Aku nggak butuh dengan sujudmu. Yang aku ingin tahu adalah kepatuhan kamu pada perintahku." Nah, makanya kita juga demikian. Allah nggak butuh dengan sholat kita, rukuk sujud. Kita yang butuh. Ya, pertama untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah, karena kita mengatakan kita beriman. Buktinya apa? Minta sujud-sujud. Begitu Anda sujud dan patuh pada saat itu, benar sujudnya, maka kata Nabi, ini posisi terbaik untuk meminta, untuk bermohon. Maka panjangkanlah doa pada saat itu. Nah, ini redaksinya dari semua sholat, nggak dibatasi apakah sholat fardu ataukah sholat sunnah. Kalau nggak ada batas, nggak ada takhsis, maka hukum am dalam usul fikih berlaku. Ya, al-am itu umum hukumnya, jadi mencakup sholat fardu, mencakup sholat sunnah keseluruhannya. Walaupun nanti dalam sholat fardu itu dibatas dengan kondisi imam. Imam pun dibatas dengan kondisi keadaan. Ya nggak boleh sementara orang misalnya jadi makmum tapi sujudnya melebihi batas imam. Wah, imam sholat subuh 2 rakaat, rakaat pertama imam udah naik, dia masih begini aja. Orang imam mau salam baru dia bangun, ya ketinggalan rakaat kan, disalah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ya, adapun imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Ya, fi qiraatul imam, qiraatul makmum, bahkan bacaannya pun kalau tertinggal itu bisa mewakili bacaan makmum yang dimaksudkan bacaan Al-Fatihah di sini, ya. Jadi di sini penting untuk mengikuti imam. Kalau imamnya sudah selesai, bangkit ya bangkit, jangan dipaksakan imam sudah bangkit Anda masih begini ya, enggak, itu salah justru. Nah, itu mukhalafah lil imam. Jadi menyalahi keadaan imam, ya, dan ini nanti menjadi persoalan di fikih salat. Ya, baik. Pun demikian imam melihat keadaan makmum. Makanya sebelum mimpin salat lihat dulu ke belakang kan. Itu bukan cuma mengatakan istaqimu, tidak demikian. Ya, bukan hanya Anda mengatakan, ayo rapatkan, luruskan. Tidak, lihat siapa yang sholat di belakang Anda. Jangan sampai kejadian juga yang pernah ada contoh di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan ada seorang sahabat ya, kemudian dia mengimami panjang sekali, apalagi masuk waktu Isya, gitu kan. Terus bacaan panjang, Al-Baqarah rakaat pertama kan, sampai begitu dia nengok ke belakang, orang-orang sudah nggak ada. Udah lemah, udah kabur. Ya, diadukan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam kan oleh mereka itu, karena ada komentar dari sahabat ini. Apa komentarnya? Munafik kalian itu kan. Munafik kalian, karena tanda-tanda orang munafik itu malas sholat Isya diantaranya, kelihatan ya, malas gitu ya, dan seterusnya. Itu diantara tandanya. Maka nggak terima ya para sahabat yang lain disebut munafik. Kemudian diadukan ke Nabi, ya Rasulullah SAW, kami disebut munafik. Dipanggillah kemudian sahabat dimaksud. Ya, ketika dipanggil, benar kamu menyebut munafik? Benar ya Rasulullah. Kenapa? Ya, Anda kan memberi isyarat kalau orang malas sholat Isya itu tanda-tanda munafik. Mereka munafik katanya. Disebut oleh Nabi, kenapa kalian bisa begitu? Ya Rasulullah, dia bacanya Al-Baqarah rakaat pertama. Nabi senyum. Tanya lagi, kenapa kamu begitu? Jawab sahabatnya, Rasulullah, saya ngikut Anda. Waktu saya sholat di belakang Anda kan Anda baca Al-Baqarah, saya bacain. Nabi lebih senyum lagi. Ya, dalam bahasa kita kan, ya kamu ini harus paham. Ya, saya sholat Al-Baqarah itu rakaat pertama, imamnya kamu. Tapi kan kamu baca Al-Baqarah, imamnya mereka. Nah, ini kekuatannya nggak sama gitu. Kekuatannya nggak sama. Jadi jangan sampai Anda baru hatam Quran, itu kan, tiba-tiba masuk sholat Isya baru hatam, mentang-mentang hatam pertama Al-Baqarah, rakaat kedua misalnya Ali Imran, ya, begitu rakaat keempat kosong orang. Jadi fitnah di situ. Nah, boleh jadi ada yang datang ke masjid itu, mohon maaf sekali ya, ada yang sifatnya itu hanya singgah, transit, buru-buru ke yang lain, apalagi di masjid-masjid transit seperti bandara, itu kan di airport dan sebagainya. Ini ya bahkan yang paling pendek, yang paling gampang di situ. Karena itu pun sujudnya nggak perlu lama-lama. Ya, kecuali dalam kondisi ngimamin yang santai, yang teduh, gitu kan, dan jamaah juga di situ saja, di suasana kompleknya apa, maka diperpanjang sedikit dalam konteks yang wajar itu boleh. Ya,
Jangan sampai sujud lama nggak bangun-bangun, itu udah dehem-dehem gitu kan. Itu biasa isyarat yang isyarat fitriyah dalam sholat yang kalau udah kelamaan ya, terus kaki udah mulai naik dikit ya, tangan-tangan udah gelisah, nah puncaknya subhanallah ya, puncaknya nggak bertahan keluar, panjangan yang kadang itu nggak boleh terjadi ya. Nah itu silahkan nanti dalam konteks sholat fardu. Sholat sunnah lebih bebas. Makanya ada riwayat menyebutkan bagaimana Rasulullah itu, kata Sayyidah Aisyah, la tas'al husnihinna wa tulihinna, jangan ditanya bagaimana bagus dan panjangnya dalam salat malam, khususnya dalam salat sunnah gitu kan, hukumnya sunnah. Jadi pernah beliau baca rakaat pertama Al-Baqarah gitu kan, kemudian ketika rukunya sama dengan berdiri, ketika sujud juga lebih lama lagi gitu. Ini menunjukkan bagaimana khusyuknya beliau dalam salat. Maka dalam salat malam sendirian atau salat sunnah, karena itu sifatnya sendiri untuk kita dan kita tahu kondisi keadaan kita, maka dilamakan nggak ada masalah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, bagaimana teknis berdoanya? Kalau ada isyarat doa yang dilafadzkan dari nabinya jelas menyampaikan, ada kalimatnya boleh disampaikan seperti doa pembuka, ya kan? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Tapi hal-hal lain yang di luar ini kita bisa sampaikan dalam hati kita, karena Allah mengetahui kedalaman hati kita bahkan sebelum kita ungkapkan. Ya, jadi kita bacakan doa pembuka tadi, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la. Setelah itu kita sampaikan hajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud. Ya, dalam hati kita sampaikan. Dalam hati kita, ya Allah, mohon berikan kesembuhan kepada ibuku atau anakku atau cucuku. Ya Allah, lancarkan pekerjaan suami. Ya Allah, berikan kesabaran dalam kehidupan rumah tangga kami. Ya Allah, luluskan anakku yang sedang ujian. Ya, dan seterusnya gitu kan.